Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kontaktor magnet. Kontaktor magnet merupakan device pengendali yang masih cukup populer di kalangan industri. Nah, mari kita ulas apa itu kontaktor magnet, bagian-bagiannya, serta bagaimana kontaktor dapat bekerja. Kontaktor magnet adalah saklar yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnet, yaitu magnet dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu kumparan. Magnet berfungsi sebagai penarik dan pelepas kontak-kontak, sehingga kontak dapat membuka dan menutup. Kontaktor magnet banyak digunakan untuk mengendalikan beban elektris dengan daya besar, seperti motor listrik, pemanas, dan beban lainnya yang bekerja secara otomatis. Hal inilah yang menjadi keunggulan kontaktor dibandingkan relay, yaitu mampu mengalirkan arus pada beban yang membutuhkan daya lebih besar. Bagian kontaktor terdiri dari koil dan kontak-kontak. Koil pada kontaktor merupakan lilitan kawat pada inti yang terbuat dari besi. Kontak-kontak pada kontaktor terdiri dari kontak utama dan kontak bantu. Kontak utama digunakan untuk mengalirkan arus pada rangkaian utama, yaitu untuk beban listrik utama seperti motor listrik, pemanas, dan lain-lain. Sedangkan kontak bantu digunakan untuk mengalirkan arus ke beban rangkaian kontrol, misalnya lampu indikator atau untuk keperluan kontrol lainnya. Kontak bantu terdiri dari kontak normally open dan kontak normally close. Kontak normally open memiliki kondisi awal terbuka, sedangkan kontak normally close memiliki kondisi awal tertutup. Berikut merupakan contoh salah satu kontaktor. Pada bagian atas merupakan terminal koil kontaktor, biasanya dikodekan dengan A1 dan A2. Terminal inilah yang nantinya akan dihubungkan ke sumber listrik agar kontaktor dapat bekerja. Kemudian pada bagian tengah terdapat 3 buah kontak utama. Semua kontak utama kontaktor adalah kontak normally open. Biasanya dikodekan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau L1, L2, L3, T1, T2, T3. Pada bagian sisi kanan dan kiri, masing-masing terdapat kontak bantu normally open dan normally close. Kontak bantu NO memiliki kode angka akhiran 3 dan 4. Misalnya 13, 14, dan 43, 44. Sedangkan kontak bantu NC memiliki kode angka akhiran 1 dan 2. Misalnya 21, 22, dan 31, 32. Nah, jika diilustrasikan, beginilah cara kerja dari kontaktor magnet. Apabila terminal A1 dan A2 yang terdapat pada koil kontaktor dihubungkan ke sumber listrik, maka arus akan mengalir pada kumparan tersebut, sehingga menimbulkan medan magnet di sekitar inti besi. Medan magnet inilah yang dimanfaatkan untuk menarik inti besi bergerak yang terhubung dengan jangkar, sehingga akan merubah posisi saklar pada kontaktor. Saklar normally open berubah menjadi close atau tertutup, dan saklar normally close berubah menjadi open atau terbuka. Jika sumber listrik diputus, maka pegas akan mengembalikan posisi saklar pada kondisi semula. Agar lebih paham tentang kontaktor, selanjutnya mari kita identifikasi. Nah, sekarang mari kita mengidentifikasi kontaktor magnet. Saya punya di sini kontaktor magnet merek Ewig ya. Dengan tegangan kerjanya AC, dan alat yang dibutuhkan di sini adalah obeng plus, satu buah obeng plus, dan nanti kita butuh avometer untuk mengecek atau mengidentifikasi kontak-kontak dari kontaktor magnet ini. Yang pertama kita bongkar dulu ya kontaktor magnetnya, seperti apa dalamnya.
di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwa kontaktor magnet itu terdiri dari koil, ya, ini koilnya, dan kontak. Sini mudah-mudahan terlihat kontaknya ya. Saya gerak-gerakin. Kita harus buka baut yang ini dulu. Ya, kontaknya yang ini. Pasang kontaknya. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa pada kontaktor magnet AC itu terdapat cincin hubung singkat. Cincin hubung singkat ini fungsinya untuk menjaga agar arus kemagnetan itu tetap kontinu ya. Kalau tidak ada cincin hubung singkat ini nanti kontaktornya akan bergetar. Ujung dari kumparan ini ya atau koil ini adalah terminalnya, itu kita sebut terminal A1 dan A2. A1 dan A2. A1 dan A2 inilah yang nantinya akan dihubungkan ke sumber tegangan. Baik, ini kita pasang dulu ya. Kita pasang kembali. Ya, sudah terpasang kembali. Nah, sekarang saatnya untuk mengecek kontak-kontak dari kontaktor ini. Kita identifikasi nih. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kontaktor itu terdiri dari koil dan kontak. Nah, kontaknya terdiri dari kontak utama dan kontak bantu. Kontak utama itu terdiri dari 3 buah switch normally open ya. Kita pasang atas bawah. Kemudian kontak bantunya ada kontak normally open, ada kontak normally close. Yang atas adalah kontak 31, 32, ini normally close. Kemudian yang bawah adalah kontak 43 dan 44 normally open. Begitupun yang sebelah kiri, yang atasnya adalah 21, 22 ya. Kontak normally close, NC. Sedangkan yang bawah 13, 14 kontak normally open, NO. Ya. Kontak normally open adalah kontak yang pada posisi awal atau kondisi sebelum operasi dia terbuka, artinya tidak terhubung. Nah, untuk mengeceknya kita gunakan avometer. Ya, tepatnya selektornya kita geser ke ohmmeter. Ohmmeter ini untuk mengecek sambungan ya atau hubungan satu bahan penghantar. Nah, yang pertama kita cek kontak utamanya, karena kontak utama ini normally open ya, normally open. Kalau kita tes pasang kontaknya, maka dia tidak terhubung pada kondisi normalnya ya. Seperti ini ya. Ya, semuanya tidak terhubung. Jarumnya tidak bergerak, artinya kontak tidak terhubung. Kemudian kita cek kontak bantu normally open 13 dan 14. Nah, yang ini yang bawah ya. 13 dan 14 kita cek kontaknya normally open juga sama, tidak terhubung. Sedangkan 21, 22 ini merupakan kontak normally close yang seharusnya kondisi awalnya sudah terhubung. Kita cek ya.
Bisa dilihat di sini jarumnya bergerak, menandakan bahwa kontak ini tertutup ya, atau terhubung. Kita cek kontak bantu yang sebelah kanan. Kontak bantu sebelah kanan 4344 merupakan kontak NO. Ya, jika kita hubungkan dengan ohmmeter, ujung-ujungnya dia tidak bergerak atau ohmmeternya diam jarumnya. Sedangkan yang 3132 ini kontak normally close, dia akan bergerak. Ya, menandakan kontak ini terhubung. Selanjutnya kita akan mengetes kontaktor ini dalam kondisi operasi. Ya, kita akan hubungkan A1 dan A2 koilnya, terminal A1 dan A2 dengan sumber tegangan. Ya, saya membutuhkan kabel power. Kita pasang ke terminal A1 dan A2. Karena kontak mekanis dari kontaktor ini sifatnya adalah hisap, konstruksinya hisap, maka ketika kontaktor bekerja diberikan sumber tegangan, semua kontak ini akan terhisap, ya, akan terhisap dengan indikator yang tengah hitam ini, dia masuk ke dalam nanti, ya. Ya, kontaktor sudah mengontak, sudah bekerja. Di tegangan kerja dari kontaktor ini adalah 220 volt AC. Apabila dihubungkan dengan 220 volt AC, dia akan bekerja. Sekarang kita cek kembali kontak-kontaknya. Dimulai dari kontak utama. Kontak utama ketika kondisi awalnya open, normally open. Ketika dia beroperasi, maka harusnya dia menjadi terhubung. Ya, kita cek. Ini bebas ya. Ya, kontaknya terhubung ya. Semua kontak utamanya terhubung. Selanjutnya kontak bantunya. Kontak bantunya 1314. 1314 ini yang bawah ya. Normally open, dia seharusnya menjadi terhubung juga. Ini ya. Hubung ya. Dan 2122 menjadi terbuka. Ya, terbuka. Satu lagi kontak bantu yang sebelah kanan. 4344 dia menjadi terhubung. Ya, agak susah. Ya, hubung ya, jarumnya terlihat bergerak. Sedangkan 3132-nya menjadi terbuka. Seperti yang sudah kita lihat tadi di dalam kontaktor, konstruksinya dia terdapat pegas ya. Pegas ini fungsinya untuk mengembalikan kontak ke posisi semula apabila sudah tidak ada lagi sumber tegangan pada koil. Nah, sifat magnetnya sudah hilang, kontaknya kembali seperti semula. Kita lihat
kontak utamanya menjadi terbuka kembali. Kontak bantu NO juga terbuka kembali. 43, 44, 31, 32-nya tertutup kembali. Begitupun kontak bantu yang sebelah kiri 13, 14 menjadi terbuka kembali, dan 21, 22 menjadi terhubung kembali. Selanjutnya, mari kita aplikasikan kontaktor magnet pada suatu rangkaian kendali elektromekanik. Kita akan menggunakan kontaktor magnet pada rangkaian kendali direct online. Nah, pertama kita buat dulu simulasi rangkaiannya. Di sini saya menggunakan software Festo Fluid Sim untuk membuat simulasinya. Simulasi ini berguna untuk memahami konsep dari suatu rangkaian kendali, ya. Saya perlu konfirmasi dulu di awal, pada software simulasi Festo Fluid Sim tidak terdapat sumber listrik AC. Jadi saya akan menggunakan sumber listrik DC untuk simulasinya. Pertama kita masukkan dulu komponen-komponen yang akan kita gunakan. Pertama kita butuh 2 buah push button, 1 normally close dan 1 normally open. Push button. Nah, kemudian yang terpenting adalah coil kontaktornya, ya. Kontaktor. Nah, di sini saya akan gunakan 2 buah lampu indikator. Masing-masing dari lampu indikator akan terhubung dengan kontak normally open dan 1 terhubung ke kontak normally close. Ya, kontak normally open dan normally close ini adalah kontak bantu dari kontaktor. Nah, nanti untuk melihat bagaimana kontaktor itu bekerja, kita gunakan lampu indikator. Dan saya butuh 1 lagi kontak normally open sebagai pengunci dari coil. Setelah semua komponen yang dibutuhkan sudah dimasukkan, selanjutnya kita hubungkan komponen-komponen tersebut menjadi sebuah rangkaian kendali yang diinginkan. Selanjutnya, tiap-tiap komponen kita beri label. Kita rubah lampunya warna hijau dan 1 warna merah.
Jika sudah, langkah selanjutnya adalah mensimulasikan rangkaian ini ya. Kita play. Nah, cara kerja dari rangkaian ini adalah pada kondisi awal, koil kontaktor belum aktif. Kontak-kontak pada posisi awal. Nah, lampu H1 mati karena terhubung dengan kontak normally open. Sedangkan lampu H2 menyala karena terhubung dengan kontak normally close. Pada kondisi operasi, push button on ditekan dan dilepas. Maka koil kontaktor aktif, mengakibatkan kontak-kontak berubah posisi. Kontak NO berubah menjadi close atau tertutup, dan kontak NC berubah menjadi open atau terbuka. Hal itu mengakibatkan lampu H1 menyala dan lampu H2 menjadi mati. Nah, jika PB off ditekan, maka kontaktor akan mati dan kontak-kontak kembali seperti semula. Sehingga lampu H1 mati dan lampu H2 menyala kembali. Jika sudah paham konsep cara kerja kontaktor pada rangkaian kontrol direct online melalui simulasi, selanjutnya mari kita praktekkan. Langkah awal, siapkan dulu alat bahan serta komponen-komponen yang dibutuhkan. Satu buah MCB sebagai pengaman, 2 buah push button, 1 tombol berwarna merah sebagai push button stop, dan 1 berwarna hijau sebagai push button on. Dan tentunya 1 buah kontaktor AC 220 volt serta 2 buah lampu, 1 merah, 1 hijau. Alatnya di sini ada 1 buah obeng plus dan bahannya beberapa potong kabel. Selanjutnya adalah wiring. Kita hubungkan komponen-komponen menggunakan kabel berdasarkan rangkaian kendali yang ditentukan. Wiring kali ini tidak standar ya, karena tujuan dari video ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip kerja dari suatu kontaktor magnet.
kita hubungkan ke sumber tegangan netral. Terminal koil A2. Sumber AC-nya, sumber fasanya dihubungkan ke sini. Selesai. Maka kita akan hubungkan sumber tegangan (220 volt AC). Lalu kita naikkan MCB ya. Ini kondisi awal, kontaktor belum bekerja, belum aktif. Nah, lampu H1 karena dia terhubung dengan kontak 4344 merupakan kontak normally open sehingga lampunya mati. Dan lampu H2 dia terhubung dengan kontak 3132 yang merupakan kontak NC, jadi lampunya menyala. Ketika kondisi operasi, push button on yang berwarna hijau ini kita tekan, maka kontaktor akan aktif dan menarik kontak-kontak. Saya lepas, tetap mengunci karena ada kontak bantu NO1314 sebagai pengganti dari push button ini ya, push button on. Nah, kontak 4344 dia berubah posisi menjadi close, mengakibatkan lampu H2-nya menyala ya, mendapatkan sumber arus, dan lampu H1 karena terhubung dengan kontak NC dia terbuka ya. Operasi kontaktornya, kontak NC-nya terbuka mengakibatkan lampu H2-nya mati, arusnya terputus. Nah, kalau kita tekan push button off ya, maka kontaktor akan mati kembali, akan terputus arusnya sehingga kontaktor mati. Nah, kontak-kontak kembali ke posisi semula, lampu 1 kembali mati dan lampu 2 kembali menyala.